beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan ini yang Kau berikan untuk kami siap mendengar firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kami, menopang kami melalui kebenaran firman-Mu. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kitab Kisah Para Rasul ini kami semua diberkati, kami semua dibangun, dan kami bisa melihat penyertaan Tuhan dalam setiap diri kami sebagai orang percaya, anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam Kisah Para Rasul, ya. Pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa dapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini, tapi kalau kita bahas lebih dalam, ya pelan-pelan nanti waktunya tidak mencukupi, ya. Tapi kita akan lihat, kita akan belajar dan percaya bahwa pada saat kita melihat kebenaran firman ini, apapun situasi kita, firman Tuhan iya dan amin, boleh menguatkan kita, boleh menjadi jawaban bagi kita, karena firman itu adalah Tuhan kita Yesus sendiri. Ya, kita akan lihat ya kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan lihat bagaimana mujizat yang terjadi. Kalau kita lihat situasi sekarang, atau banyak sekali saya temui banyak orang sudah tidak percaya lagi yang namanya mujizat. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Kita akan melihat bagaimana mujizat terjadi yang melalui Petrus dan Yohanes. Di sini kita akan melihat bagaimana mujizat Allah terjadi, ya, banyak hal, dan kita akan melihat bahwa kasih setia Allah selalu menyertai anak-anaknya. Ya, kita akan lihat bagian ini perlahan-lahan, ya. Kalau kita lihat minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana khotbah Petrus, ya, dan bagaimana orang percaya bertambah sampai 3.000 jiwa, luar biasa. Ya, dan mereka memiliki kesatuan yang luar biasa, yang walaupun itu saya rindukan terjadi di zaman kita sekarang. Bagaimana orang-orang percaya, gereja-gereja bersatu, memiliki kesatuan hati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, kita akan lihat ya ayat pertama, ya. Kita lihat sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana Allah melakukan mujizat, ya, luar biasa. Ayat pertama dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sini dikatakan yaitu pukul 3 petang, ya. Karena memang kalau kita melihat, ya, ini ada Petrus dan Yohanes, ya, jam 3 mereka naik ke bait Allah, ya. Karena memang menurut kebiasaan Yahudi, kalau kita lihat, ya, berdasarkan kebiasaan orang Yahudi itu memang mereka setiap pukul jam 9 pagi dan 9 sore mereka akan berhenti dari aktivitas mereka dan mereka akan berdoa selama 1 jam, ya. Jadi mereka akan berdoa selama 1 jam dan mereka bagi itu sekitar 15 menit, ya, mereka akan habiskan untuk saat teduh pribadi, dan 30 menit mereka akan panjatkan permohonan, dan 15 menit lagi itu untuk pemujaan kepada Tuhan, ya. Mereka akan memberikan pujian kepada Tuhan. Ya, waktu saya lihat ini, ya, bagian ayat pertama ini saja, saya sudah sangat diberkati. Kenapa? Saya diingatkan tentang bagaimana jam-jam pribadi kita, ya. Bagaimana ketaatan kita di dalam komunikasi kita kepada Tuhan, ya, saat teduh kita kepada Tuhan. Kita bisa menghabiskan hours and hours untuk hal yang lain, berjam-jam untuk hal yang lain. Masa kita nggak bisa sisihkan waktu kita untuk Tuhan? Dan menarik pattern yang terjadi, ya. Atau di sini walaupun kita nggak bisa ikut berarti 15 menit beta saat teduh dulu, ya, sebelum berdoa, ya. Tetapi menarik, kenapa ini juga bisa kita teladani,
Ya, hal ini bisa kita tahu dan bagaimana sebelum kita berdoa atau baca firman, ya, kita saat teduh renungkan pribadi dulu kebaikan Tuhan di hati kita. Kita deal sama Dia, berbicara secara khusus kepada Dia secara pribadi. Ya, baru kita panjatkan doa-doa kita dan izinkan juga Tuhan berbicara kepada kita. Makanya bagi saya secara pribadi doa itu komunikasi dua arah. Kita bicara sama Tuhan dan izinkan Tuhan bicara sama kita. Jangan hanya kita yang ngomong sama Tuhan, tapi kita nggak kasih kesempatan untuk Tuhan berbicara sama kita. Bagaimana Tuhan berbicara sama kita? Melalui firman-Nya. Makanya bagi saya pribadi, ya, saya sangat senang waktu saya mau berdoa. Biasa saya angkat pujian, saya pegang gitar, saya angkat pujian. Walaupun ini sekali lagi bukan dijadikan sebuah rumusan untuk saudara harus lakukan, tidak. Ini buat saya pribadi. Ya, karena waktu saya datang muji Tuhan indah sekali. Baru saya berdoa kepada Tuhan, saya angkat persoalan saya, doa-doa saya kepada Dia, dan izinkan Dia berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Baru saya baca firman Tuhan. Ya, seperti itu. Untuk mengizinkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Itu yang saya lakukan dalam saat teduh. Dan saya rindukan kakak semua melakukan hal yang sama, yaitu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Baca Alkitab kakak, bapak, mama semua. Kenapa? Karena firman Tuhan ini luar biasa untuk setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, seperti itu. Ayat yang kedua, ya. Dikatakan bahwa di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Di sini kita perhatikan baik-baik, ya. Ada orang lumpuh yang sejak lahirnya, dan untuk datang ke sana saja di tempat dia mengemis, ya, kepada orang-orang yang biasa masuk ke Bait Allah, itu harus diusung. Kenapa? Karena dia tidak pernah berjalan. Karena di sejak lahirnya dikatakan dia sudah lumpuh. Kita harus mengerti itu, ya. Ayat 3 sampai ayat ke-7. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, ya, kuat semua. Terjadi apa? Mujizat, terjadi kesembuhan di sini. Ya, kalau saya lihat bagian ini, kalau kita renungkan dan perhatikan, ya, saya yakin dan percaya bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering melewati tempat ini. Tetapi pertanyaannya untuk kita semua, kenapa di waktu ini, ya, Petrus dan Yohanes baru berhenti? Kenapa di waktu ini Petrus dan Yohanes yang menyisihkan waktunya untuk orang yang lumpuh ini? Petrus dan Yohanes bisa aja bilang sama ini orang lumpuh, "Sorry, beta nggak ada waktu buat lu." Ya, benernya, ya, bisa. Tetapi dia tidak mau. Petrus dan Yohanes tidak mau. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes berhenti. Dan dikatakan, "Tatap kamu." Wow, kalau kita perhatikan sekali lagi, ya, dia berkata, "Lihatlah kepada kami." Jadi Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah kepada kami." Seperti artinya kepada Petrus dan Yohanes. Walaupun ini nggak bisa, ya, dijadikan pattern kalau kita berdoa sama orang, "Lu lihat ke mata beta, ya, kepada kita." Ya, seperti itu. Tidak, ya. Tetapi di sini menarik. Petrus dan Yohanes mereka berhenti. Kenapa? Ya. Saya yakin kena bimbingan dari Roh Kudus yang sudah memenuhi mereka. Ingat kejadian yang beberapa minggu lalu yang saya bagikan di Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan, memenuhi mereka, ya, untuk memberikan mereka kuasa untuk memberitakan Injil Allah. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Injil Allah diberitakan. Dan pada saat Injil Allah diberitakan, ada mujizat yang terjadi, ya, di waktu itu. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi oleh bimbingan Roh Kudus, ya, mereka berhenti. Oleh tuntunan Roh Kudus mereka berhenti. Makanya, ya, saya ingin ingatkan kepada buat saya pribadi dan bapak, mama, kakak semua sebagai orang percaya, kita harus available atau kita harus siap sedia, ya, memiliki kepekaan akan Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih setianya.
Yang sudah Dia berikan kepada kita, kita harus bagikan kepada orang lain juga. Karena kita terpanggil sebagai orang percaya, siapapun, baik pendeta, baik jemaat di dalam Tuhan, ya, siapapun kita sebagai orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil. Kak, tapi beta nggak tahu, beta nggak pernah sekolah teologi ya untuk memberitakan Injil atau dipakai oleh Tuhan. Ya, beta nggak tahu. Jadikan diri saudara dan saya untuk sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil, kesaksian, firman yang sudah saudara terima, keselamatan yang sudah saudara terima, bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Beritakan itu kepada mereka. Tentang kasih Yesus yang sudah saudara alami, beritakan itu. Dan biarlah Roh Kudus pada akhirnya nanti mengingatkan saudara akan kebenaran firman. Nanti kita akan lihat bagaimana Petrus sendiri, ya, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya sekali lagi nanti kita akan lihat betapa pentingnya belajar firman Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan. Tapi di sini penting, ya, bagaimana kita harus memiliki kesediaan diri dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya, dalam bimbingan Roh Kudus untuk menyatakan karunia-Nya, ya, kasih karunia-Nya, keselamatan yang Dia sudah kerjakan kepada orang yang belum diselamatkan, yang belum tahu akan keselamatan itu. Ya. Dan di sini menarik yang kita juga bisa pelajari, bagaimana dikatakan Petrus berkata kepada orang buta itu, ya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Ya, ini menentang dengan teori kemakmuran. Petrus dan Yohanes jelas berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya mereka tidak punya harta yang berlimpah. Karena teori atau teologi kemakmuran berkata, orang percaya atau pengikut Yesus harus kaya raya. Di sini jelas, Petrus dan Yohanes mereka bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Dan ini konsep pelayanan yang sangat bagus. Saudara ingin masuk ke dalam pelayanan, nggak mesti, beta harus kaya raya dulu. Ya, beta harus punya waktu luang dulu baru ikut pelayanan. No, saudara tidak akan pernah pelayanan dan saudara tidak akan pernah memberi kalau saudara berpikir harus kaya raya dulu baru memberi. Ya, harus punya waktu luang dulu yang banyak baru beta mau terlibat pelayanan. No. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara nggak akan pernah punya kesempatan untuk pelayanan dan saudara tidak akan pernah punya kesempatan untuk memberi. Kenapa? Karena sebagai manusia tidak akan kuat. Mau kaya dan saudara berpikir, beta belum kaya. Beri apa yang ada pada kita, sederhana. Ya, melayani bukan berarti saudara harus jadi full timer di gereja, tidak. Apa yang Tuhan tanam di hati saudara, kerjakan itu. Bahkan berdoa untuk orang-orang yang saudara tahu belum diselamatkan, saudara sudah pelayanan. Makanya sediakan hati saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Dia panggil untuk saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara nggak mesti punya sesuatu dulu untuk melayani. No, saudara hanya perlu kerendahan hati, kesediaan diri dipakai oleh Tuhan. Saudara perlu mau saja dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus akan memakai saudara luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, pertanyaannya untuk kita, maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Ya, atau saudara memiliki begitu banyak kesibukan sampai Tuhan tidak bisa memakai saudara? Ya, atau saudara perlu banyak hal yang saudara ingin capai dan beli sampai saudara tidak bisa memberi untuk pelayanan Tuhan? Apa yang saudara miliki, yang saudara tahu, saudara mampu lakukan, dan saudara tahu itu kehendak Tuhan untuk saudara lakukan, kerjakan, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, seperti itu. Dan dikatakan di sini, Petrus demi nama Yesus. Ya, Petrus tahu dengan tuntunan Roh Kudus, ya, dia menyadari bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang lumpuh ini, ya, adalah keselamatan, ya, adalah keselamatan untuk hidupnya, ya. Kebutuhan rohani itu lebih penting dari kebutuhan jasmani. Saya ingin menyatakan itu, ya, bukan berarti kebutuhan jasmani tidak ada guna, tidak, ya. Di dunia ini kita membutuhkan kebutuhan jasmani, tapi percayalah, kebutuhan rohani harus lebih utama dari kebutuhan jasmani. Kenapa? Karena ingat bahwa di dunia ini dikatakan kita hanya menumpang.
ya, tetapi kehidupan kita adalah di sorga bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita harus lihat ya tentang kekekalan dengan kacamata kekekalan, bukan dengan kacamata di dunia ini. Karena kalau kita lihat hanya hidup di dunia ini, maka kita akan hanya hidup untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita di surga, maka kita tahu kebutuhan rohani itu lebih penting. Apa itu kebutuhan rohani yang paling penting? Yaitu keselamatan untuk jiwa roh kita. Ya, keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita. Dan Yohanes dan Petrus tahu itu, bahwa yang dibutuhkan orang lumpuh ini adalah kasih karunia Allah, keselamatan untuk jiwanya. Makanya di sini Petrus berkata, demi nama Yesus, ya, demi nama Yesus. Dan kalau kita lihat orang lumpuh ini mendapat kesembuhan, kekuatan, dan kemampuan berjalan. Kalau kita perhatikan menarik. Ingat orang lumpuh ini sekali lagi, ya, dia tidak bisa, sebelumnya dia tidak pernah berjalan. Tetapi di firman ini dikatakan, ya, Petrus berkata, kalau kita lihat sekali lagi, ayat 7. Lalu yang memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, dikatakan bahwa kalau kita lihat di ayat 6, dikatakan Petrus berkata, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, tapi sebenarnya bangkit dan berjalanlah. Artinya bangkit dan berjalan. Bayangkan ini orang dapat satu paket, keselamatan untuk jiwanya, dan juga dia bisa berjalan langsung, kekuatan untuk dia berjalan. Ingat, dia nggak perlu belajar untuk dan dia langsung bisa jalan. Ingat, dia sebelumnya belum pernah berjalan karena dia lumpuh dari lahir. Tetapi itulah Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia, ya. Karena dia Allah yang sanggup mengerjakan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, seperti ayat 9 sampai ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang merumuni mereka di serambi, disebut serambi Salomo. Wow, orang banyak merumuni. Kenapa? Ada mujizat terjadi. Ya, orang lumpuh ini, ya, akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh sejak lahir. Wow, ya. Kalau kita lihat sesuatu yang luar biasa, apa? Ada sifat karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Apa itu? Yaitu bersyukur, memuji dia akan apa yang dia kerjakan. Dan itu yang terjadi sama orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini, ya, fokusnya kepada Allah. Luar biasa. Dikatakan bahwa mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, orang lumpuh ini sadar bahwa Petrus dan Yohanes itu dipakai oleh Allah. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepadanya, keselamatan dan kesembuhan kepadanya, sehingga dia memuji-muji Allah. Ya, seperti itu. Dan itu yang attitude yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya. Bagaimana hidup kita? Ya, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada hidup kita. Apakah kita masih sering lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukur? Ingat, setiap single napas yang kita tarik itu semua kena anugerah Tuhan. Ingat, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih, apapun jawaban yang kita terima, atau bahkan proses kekuatan dalam proses pergumulan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan, apakah kita mengucap syukur untuk semuanya itu? Milikilah karakter sama seperti orang lumpuh ini, yang selalu bersyukur apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita. Karena percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian. Ya, bersyukur bukan hanya tentang berkat yang dia berikan. Ya, itu kita sangat syukuri. Tetapi bersyukur untuk kekuatan, untuk melewati pergumulan pun itu pantas untuk kita syukuri. Kenapa? Karena walaupun Tuhan gak lakukan apapun, dia sudah mati saja di atas kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Itu alasan yang lebih dari cukup untuk kita bersyukur, selalu bersyukur kepada dia. Dan itulah karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya, seperti itu. Dan apa yang Petrus lakukan di sini? Waktu kita lihat di sini bahwa banyak orang melihat, ya, dan kita lihat banyak orang berkumpul karena mujizat yang terjadi. Apa yang Petrus lakukan di sini? Ayat 12 sampai ayat 16.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia memimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan mata kamu semua." Wow, sekali lagi seperti di awal saya katakan, mujizat itu tetap ada sampai sekarang. Tetapi juga jangan salah gunakan. Ya, jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu harus ada mujizat terlebih dahulu. Ya, jangan. Beritakan Injil. Dan kalau Tuhan izinkan di situasi ini mujizat terjadi, untuk apa? Kita lihat, perhatikan bagaimana Petrus menyatakan Injil Allah. Menjadi kesaksian untuk mereka menyadari bahwa Yesuslah yang mereka tolak, dialah juru selamat. Wow, luar biasa. Jadi artinya bahwa mujizat Tuhan izinkan untuk menyatakan Injil Allah. Jadi tetap Injil Allah, pribadi Yesus sendiri, keselamatan yang dia kerjakan, itu utama, itu yang paling utama dalam sebuah pelayanan, bukan mujizat. Ya, mujizatnya itu alat Tuhan, kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Ya, di dalam apa? Kasih karunia-Nya, pernyataan Injilnya. Ya, jadi fokus hamba Tuhan ya harusnya buat saya pribadi adalah memberitakan Injil keselamatan Allah. Dan saya yakin di dalam memberitakan Injil keselamatan Allah akan banyak mujizat yang terjadi. Ya, mujizat yang terjadi. Bahkan keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan di sini luar biasa. Kalau kita lihat di sini, Petrus tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Pujian itu memang harusnya kembali kepada Tuhan. Makanya Petrus bilang, "Kenapa kalian melihat begitu heran?" Ya, ini saya bahasakan. Ini bukan karena kesalehan atau kekudusan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi Yesuslah yang membawa kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Dan begitu harusnya attitude atau karakter dari hamba-hamba Tuhan atau orang percaya yang dipakai Tuhan. Pada saat kita dipakai Tuhan dalam pelayanan, bahkan dipakai Tuhan untuk memberi, ya pakai Tuhan untuk menolong. Pada saat orang datang, melihat, memuji, kita harus bawa kemuliaan pujian itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Dialah yang layak. Karena yang kita beri bahkan punya Tuhan. Pertolongan, kekuatan yang kita beri juga itu karena Tuhan. Kita bisa menolong karena Tuhan. Kita bisa memberi karena Tuhan. Jadi pujian, hormat, kemuliaan memang harus miliknya Tuhan, bukan milik kita. Karena kita hanya alat Tuhan dipakai untuk kemuliaannya. Dan itu sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, wow, luar biasa, luar biasa. Oke, ayat berikutnya kita lihat. Ya, ayat ke-17 sampai ayat yang ke-18. "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah membuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Wow, kalau kita lihat ayat 7-18, kita ini lihat Petrus memberikan harapan pengampunan dosa di dalam Yesus kepada mereka. Ya, dikatakan dengan jelas, ya memang kamu lakukan itu tanpa pengetahuan kamu. Kamu tidak tahu. Ya, kamu tidak sadar bahwa Dialah Mesias. Tetapi sekarang saya ingin memberitakan, Dialah Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat. Di dalam kuasa namanya, ya, mujizat ini terjadi. Wow. Ya, ada memberikan harapan, ya. Makanya kalau dalam sebuah pelayanan, ya, buat saya pribadi, ya, saya selalu memberikan pengharapan kepada orang-orang yang saya layani pada saat mereka jatuh dalam dosa. Pada saat, bukan berarti kita akan setuju, tidak. Nanti kita akan lihat bagaimana Petrus juga menegur dosa itu. Tetapi di dalam teguran juga ada pengharapan dalam Yesus. Jangan hanya bisa tegur-tegur. Kita akan lihat ayat 19, ya. Kita lihat ayat 19. "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Ayat 19. Petrus bilang, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Artinya,
Petrus memberikan pengharapan kepada mereka, tapi tidak membiarkan mereka terus dalam dosa mereka. Artinya dalam setiap kita melayani orang, bahkan melihat diri kita, ya, kita harus sadar ada pengharapan dalam Yesus. Kita harus berikan kepada orang juga ada pengharapan dalam Yesus. Tapi pengharapan dalam Yesus itu juga meminta kita untuk kita bertobat, ya, untuk kita berhenti dari setiap dosa-dosa kita. Di dalam pengharapan, di dalam Yesus, iman dalam Yesus. Ya, makanya kita akan lihat lebih dalam nanti, ya. Tapi di sini menarik, ya. Kita menaik lagi, ya. Dikatakan bahwa dengan jelas bertobatlah, ya. Bertobatlah supaya dosamu dihapus. Sadarlah dan bertobatlah. Ya, ada metanoia di sini kita lihat. Ada change of mind di sini, ya, di mana diminta untuk bertobat, berubah pola pikir, ya, dan perubahan dari dalam itu, ya, akan keluar. Ya, makanya penting untuk kita menyadari makna bertobat itu sendiri. Ya, metanoia, change of mind. Kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa tanpa Kristus. Kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Karena hanya Yesus Kristus saja yang memberikan keselamatan. Ya, oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka oleh iman keselamatan, oleh iman di dalam Yesus Kristus, maka ada buah-buah roh yang lahir. Sehingga di dalam pertobatan kita menyadari oleh kasih karunia saja kita diselamatkan. Makanya kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, kebaikan. Ya, seperti itu. Makanya sebagai orang percaya penting kita menyadari, ya, bahwa harus ada buah pertobatan yang lahir dalam hidup kita. Loh, kapan terjadinya buah pertobatan? Itu urusan Tuhan. Kita juga nggak bisa menghakimi, oh itu katanya udah bertobat kok dia masih jatuh dalam dosa, wah berarti dia belum diselamatkan. Jangan juga. Kenapa? Ya, saya beri ilustrasi ini kepada saudara. Contoh saudara, ya, kita jujur-jujuran saja. Saudara kalau tanam cabai atau tanam pohon buah-buah kayak anggur, jeruk, apakah saudara mengharapkan itu buah sama jumlahnya? Ya, atau bentuknya sama? Pastinya tidak, Bu. Bukan? Ya, sama dalam pertobatan kita nggak bisa langsung bilang, oh dia belum diselamatkan karena ini masih jatuh dalam dosa. Oh, jangan juga. Jangan. Saudara boleh jujur dalam diri saudara dan saya. Kita juga semua manusia biasa yang bisa jatuh, tapi tidak tinggal dalam dosa. Kita jatuh, kita bangkit oleh pertolongan Roh Kudus untuk kembali berjalan dalam rencana Allah. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita dalam pelayanan, ya, izinkan kita beritakan pertobatan, ya, yaitu bagaimana mereka menyadari bahwa tanpa Kristus mereka tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Sehingga kita beritakan Yesus pada mereka dan izinkan Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengubah orang itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tapi oleh Roh Kudus yang di dalam diri kita mengalami perubahan, ya, kekuatan dari Tuhan untuk kita mengalami perubahan hidup. Ya, seperti itu. Ayat 20 sampai ayat yang 26, bagian terakhir. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukan telah yang dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, ini jelas menyatakan tentang apa yang sudah dinubuatkan, bahwa melalui keturunan Abraham, ya, juru selamat itu lahir. Pertama dia diutus untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak dia, sehingga keselamatan itu menyebar ke seluruh bangsa dan kepada kita saat ini. Dan itu rencana Allah luar biasa, ya, kasih Allah kepada saudara dan saya. Tapi menarik di sini kalau kita lihat bagaimana Petrus, ya, di ayat yang ke-22, 23 dia mengutip dari Ulangan 18 ayat 15 dan Ulangan 18 ayat yang ke-19. Dan di ayat yang ke-25 dia mengutip dari ayat
Kejadian pasal 22 ayat 18. Dia mengutip dari perjanjian lama. 2 kali dia kutip. Wow. Ya. Dan ini bagi saya sangat berarti. Saya sangat diberkati. Dari perjanjian lama dia kutip ini untuk apa? Ya. Artinya Petrus pada saat dia membagikan firman, dia menguasai firman Tuhan. Ya. Dia tertanam dalam firman Tuhan sehingga dia teringat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Ulangan dan di dalam Kejadian, dan dia nyatakan itu kepada mereka untuk mengingatkan mereka apa yang terjadi. Dan makanya begitu juga dalam setiap diri kita sebagai orang percaya atau hamba Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan pedang bermata dua. Ya, firman Tuhan ini berkuasa. Makanya bagi saya secara pribadi, saya sangat rindu untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, untuk terus baca firman Tuhan, karena firman ini akan berbicara kepada kita, dan firman ini juga Tuhan izinkan untuk kita pakai untuk berbicara kepada orang lain. Ya. Makanya buat saya pribadi, waktu saya menerima firman saja, ya, menyatakan firman saja. Kenapa? Biar firman ini yang berbicara kepada orang yang saya layani. Untuk apa? Ya, kenapa? Karena firman ini berkuasa, iya dan amin. Semuanya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Perkataan Allah yang luar biasa. Ya, makanya buat saya pribadi, saya ingin terus mengingatkan saudara dan saya untuk memiliki pembacaan pribadi akan firman Tuhan. Jangan izinkan Alkitab saudara hanya diam di lemari buku, atau jangan biarkan HP saudara, ya, yang di Alkitab saudara yang dalam HP, ya. Pergunakan HP itu bukan hanya untuk saudara chit-chat, ya, WA, Facebook, lihat-lihat, ya, status orang, ya, seperti, dan itu nggak salah. Atau untuk bekerja, ya, program semua, atau main game, jangan hanya pergunakan untuk itu. Tetapi taruh aplikasi firman Tuhan di dalamnya, Alkitab, baca. Jadi dimanapun saudara berada, saudara bisa duduk diam, baca Alkitab saudara, melalui HP saudara juga bisa. Tapi saya sih sarankan pakai Alkitab saudara, tetap. Ya, seperti itu. Tapi kalau saudara merasa, ya, malas, atau saudara merasa ribet bawa Alkitab saudara, pergunakan HP saudara. Karena teknologi itu Tuhan siapkan juga harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara pakai untuk menyatakan firman Tuhan, atau untuk menguatkan saudara dengan membaca firman Tuhan dalam gadget saudara, ya, telepon genggam yang saudara miliki. Tapi yang poin yang saya ingin katakan, tertanamlah dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan berbicara kepada saudara, dan firman Tuhan itu bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada orang lain melalui hidup saudara. Makanya penting untuk saudara terus baca firman, belajar firman Tuhan, karena inilah kekuatan saudara. Ya, karena dalam firman ini kita bisa melihat Yesus, cintanya kepada kita. Dan itu menarik. Kenapa? Kalau kita lihat di sini bagaimana Petrus 2 kali mengutip perjanjian lama, karena memang perjanjian lama, seluruh Alkitab ini bercerita tentang Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Berbicara tentang Tuhan dan kita. Bagaimana Tuhan begitu mencintai kita, memberikan keselamatan kepada kita untuk kita kembali bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita baca, ya, sebagai ayat terakhir, Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke 39 sampai ayat 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya kitab-kitab suci ini, semua perjanjian lama ini bercerita tentang Yesus. Yang walaupun dikatakan kepada mereka waktu itu, orang Yahudi, oh, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tapi kamu tidak mau datang kepadaku, karena hidup itu ada di dalam aku. Itu yang Yesus katakan. Ya, karena keselamatan itu ada dalam Yesus. Dan ini saya ingin katakan saat ini, hari ini, ya, kepada saudara dan buat saya pribadi, saya diingatkan, biarlah hidup kita sebagai orang percaya memiliki kesediaan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kita sebagai orang percaya terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk firman itu berbicara kepada kita, dan Tuhan pakai firman yang ada dalam kehidupan kita, kita pakai untuk berbicara kepada orang lain melalui kuasa, kekuatan, bimbingan oleh Roh Kudus. Saya ingin akhiri dengan pertanyaan ini. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan dengan apa yang kita punya?
Kita nggak mesti harus memiliki segalanya untuk mau dipakai oleh Tuhan. Jangan. Sama seperti Petrus. Emas perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, biarlah apapun yang kita lakukan dengan iman dalam Yesus Kristus untuk menyatakan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih Setiamu, buat kebenaran firman ini. Biarlah apa yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Salam.